Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Ya. Mohon bagi peserta kuliah untuk mengaktifkan video ya, agar kita bisa saling bersua di ruang maya ini. Saya juga ingin melihat wajah saudara-saudara. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Rohmat, ya, Bapak Dr. Rohmat MSI. Beliau adalah instruktur pekerti ya, yang hari ini bertugas untuk mengobservasi ya barangkali ya jalannya perkuliahan mata kuliah umum bahasa Indonesia. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan bertatap maya selama kurang lebih 60 menit ya, sampai pukul 10 tepat. Setelah itu perkuliahan dilanjutkan secara asinkronus seperti yang sudah saya sampaikan di grup WA. Nanti saudara akan melaksanakan evaluasi melalui kuis ya, kuis yang akan saya bagikan tautannya di grup. Adapun waktu mengerjakan kuis adalah 40 menit ya, ada 25 soal. Jadi nanti saudara mengerjakan kuis selama 40 menit. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya akan mengingatkan saudara untuk melaksanakan protokol kesehatan ya. Pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi sudah banyak sekali orang yang terinfeksi COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita laksanakan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Jangan lupa jaga jarak, mencuci tangan, gitu ya. Baik, hari ini kita akan belajar ya tentang paragraf dan pengembangan paragraf ya. Ini sudah kita bahas kilas sebelumnya, sudah ada di Elena pula. Saya memberikan penekanan kepada Anda tentang hal tersebut karena saya kira ini saya perlu melakukan penjelasan secara sinkronus ya, atau secara langsung. Baik, terkait dengan perkuliahan, saya sudah membagikan tautan presensi di ruang obrolan ya. Bagi yang baru hadir bisa segera melaksanakan presensi dengan cara mengisi tautan tersebut. Sampai di sini barangkali ada komentar sebelum saya membagikan layar. Sudah tidak ada? Ya, baik. Sembari menunggu layar Salindia ya. Ini bahasa Indonesia dari PowerPoint adalah Salindia. Sambil menunggu ini saya ingatkan untuk mahasiswa yang belum melaksanakan ujian tengah semester karena waktu itu ada kendala sinyal dan sebagainya. Susulan UTS akan diselenggarakan pada pertemuan ke-15. Jadi minggu depan ya. Karena hari ini kita masuk ke pertemuan ke-14. Ya. Apakah Salindia saya sudah tampak? Halo? Belum, Bu. Sekarang sudah? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Ya. Ya, ada 7 pembelajaran ya yang mudah-mudahan Anda bisa mencapainya. Yang pertama adalah Anda bisa menjelaskan konsep paragraf, kemudian jenis-jenis pola pengembangan paragraf.
Ini adalah pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu yang mendukung satu kesatuan pikiran. Jadi Anda sering sekali menulis paragraf ya, bahkan mungkin sejak SD Anda sudah memahami ya paragraf pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini definisi paragraf ya, jadi bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta mendukung satu kesatuan pikiran. Dalam konteks paragraf di sini harapannya nanti Anda bisa mengaplikasikan dalam penulisan karya ilmiah. Paragraf itu ditandai dengan yang pertama adalah bertakuk. Ya, jadi bertakuk itu kalimat pertama ini menjorok ke dalam seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua merenggang. Nah, merenggang itu berarti ada jarak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Jadi ada jarak spasi di sini. Jadi bisa bertakuk, bisa merenggang. Jadi itu adalah penanda paragraf. Lalu apa saja syarat paragraf yang baik? Yang pertama adalah adanya kesatuan, yang kedua adanya kepaduan, yang ketiga yaitu ketuntasan. Kita akan melihat satu persatu ya penjelasannya. Yang pertama adalah kesatuan. Satu paragraf hanya memiliki satu gagasan utama. Gagasan utama dapat dikembangkan dalam beberapa kalimat pengembang. Nah, ini sering sekali Anda ketahui ketika Anda ujian nasional ya atau seleksi masuk di perguruan tinggi pada pokok bahasan bahasa Indonesia itu biasanya menentukan kalimat utama atau menentukan ide pokok dari paragraf itu menjadi momok. Itu selalu keluar. Sebenarnya bagaimana sih cara menentukan ini ide pokok dari paragraf ini apa, kemudian kalimat utama dalam paragraf ini apa, begitu ya. Jadi salah satu manfaat dari topik bahasan kita hari ini adalah mengetahui itu ya. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah bahwa paragraf itu memiliki satu gagasan utama. Ya. Anda harus bisa membedakan antara konsep gagasan utama dan kalimat utama. Jadi gagasan utama dan kalimat utama itu berbeda. Ya. Jadi paragraf syaratnya adalah terdiri atas satu gagasan utama, bukan satu kalimat utama. Karena paragraf bisa jadi terdiri atas satu kalimat utama, bisa saja terdiri dari lebih dari satu kalimat utama atau tanpa kalimat utama. Begitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya, agar Anda bisa lebih paham. Yang kedua, paragraf memiliki syarat kepaduan. Untuk mendukung satu kesatuan gagasan utama, kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf harus terpadu dan berkaitan satu sama lain, baik secara semantis, makna, secara struktural, yaitu struktur, maupun secara leksikal. Arti ya. Syarat pemadu kalimat dalam paragraf bisa melakukan pengulangan kata kunci, penggantian, penghubung antar kalimat, dan keparalelan ya. Ya, kita akan lihat penjelasannya satu persatu. Sarana pemadu yang pertama adalah pengulangan ya. Kepaduan paragraf dapat dibangun dengan mengulang kata yang sama dan merupakan kata kunci. Kata atau ungkapan yang sama itu sesekali dapat diulang kembali dalam kalimat berikutnya. Misalnya, coba Mbak Fitri Desi Purwanti, ya, bisa dibacakan contoh paragrafnya? Misalnya, minggu lalu kami mengadakan rapat. Dalam rapat itu, ada berbagai hal yang kami bicarakan. Salah satu di antaranya adalah masalah pemeriksaan yang telah dilakukan di PT Agung Sedayu. Baik, apakah ada pengulangan di sana, Mbak Fitri Desi? Ada. Ya. Kata rapat. Kata rapat ya. Mohon diperhatikan kalimat 1 dan kalimat 2. Kalimat 1, minggu lalu kami mengadakan rapat, titik.
dalam rapat itu, ya artinya paragraf itu terdiri atas kalimat-kalimat yang saling berkesinambungan, ya bisa ditandai dengan pengulangan. Berarti yang dijelaskan betul di paragraf itu adalah rapat. Ya, selanjutnya penggantian. Selain dengan mengulang kata kunci, kepaduan paragraf juga dapat dibangun dengan menggunakan penggantian atau kata lain yang bersinonim dengan kata kunci. Misalnya virus HIV sesekali dapat disebut virus itu, virus penyebab AIDS, virus tersebut, atau virus yang mematikan itu. Penggantian dapat pula dilakukan dengan menggunakan kata ganti dan kata tunjuk. Nah, jadi bisa melakukan penggantian ya. Misalnya virus HIV diganti virus itu, virus penyebab AIDS, virus tersebut, gitu ya. Nah, misalnya ada Mbak Christina Ivanta nih, ya. Sesekali saya bisa mengganti dengan dia, ya, untuk menyebut Mbak Christina, ya kan. Saya juga bisa mengganti dengan gadis itu, gadis tersebut, gadis yang berkerudung hitam itu, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan penggantian. Selanjutnya, penghubung antar kalimat. Selain dengan menggunakan pengulangan kunci dan penggantian, kepaduan paragraf juga dapat dibangun dengan menggunakan penghubung antar kalimat. Misalnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, meskipun demikian, jadi, namun, akan tetapi, di samping itu, selain itu, dengan kata lain, dan sebagainya. Itu ya. Sarana pemadu yang keempat adalah keparalelan. Keparalelan yang dimaksud adalah adanya kesejajaran bentuk atau struktur pengungkapannya. Jika pada bagian yang satu bentuknya aktif, bagian yang lain pun harus demikian. Begitu pula sebaliknya. Jika bagian yang satu berbentuk pasif, agar sejajar, bagian lain pun harus berbentuk pasif, seperti yang tampak pada contoh berikut. Baik, saya ingin ada salah satu mahasiswa membacakan. Siapa? Bisa klik tombol bungkam ya, jadi tidak bungkam lagi. Ada yang ingin membacakan? Baik, kalau tidak ada Saya, yang... Bu. Ya, silakan. Nama? Tia Yuliana Sofyan. Baik, silakan. Mbak Tia, Mbak Komting. Setelah mendapat izin dari pemerintah daerah, warga mulai membangun fasilitas umum di lahan itu. Konon untuk membangun fasilitas umum yang berupa gedung olahraga itu, warga harus mengeluarkan tidak kurang dari 500 juta rupiah yang digali dari dana swadaya murni masyarakat. Ya, keparalelan yang ada pada paragraf ini apa, Mbak Tia? Kalimat aktif dengan yang mendapat, membangun, kemudian membangun, mengeluarkan. Baik, terima kasih. Betul ya. Ya, selanjutnya adalah ketuntasan. Jadi paragraf itu harus tuntas nih. Ya. Silakan, ada yang ingin membacakan contoh paragraf yang ada di Salindia ini? Saya belum mendengar suara laki-laki. Ayo, siapa? Ada? Saya ingin mendengar. Saya, Bu. Ya, silakan. Nama? Muhammad Umar. Maaf, Bu, di sini agak bising lagi ada pembangunan. Mas Umar, baik. Ya, dibacakan. Misalnya, ada beberapa cara yang dapat mencegah penyebaran demam berdarah. Pertama, memberantas tempat berkembang biak nyamuk penyebar demam berdarah. Seperti kita ketahui bersama, nyamuk demam berdarah biasanya berkembang biak di air yang menggenang. Tidak tuntas ya. Mas Umar tahu tidak kenapa paragraf itu tidak tuntas? Belum tahu, Ibu. Ya, apakah ada yang tahu mengapa paragraf ini tidak tuntas?
Baik, demikian perkuliahan kita hari ini. Mari kita simpulkan perkuliahan kita terkait paragraf dan pola pengembangan paragraf ya. Yang pertama terkait konsep paragraf. Paragraf merupakan bagian dari karangan ya yang harus disusun secara sistematis dan di dalamnya ada ide pokok sebuah paragraf serta paragraf ditandai dengan dua cara. Yang pertama dengan cara bertakuk, yang kedua dengan cara merenggang. Kemudian paragraf harus terdiri atas satu pokok pikiran atau satu ide pokok yang dikembangkan dengan kalimat penjelas ya. Tetapi dalam satu paragraf itu bisa pula tanpa kalimat utama. Yang penting ada ide pokok. Baik. Ya, terkait refleksi mata kuliah bisa saudara isikan di Google Form yang saya lampirkan di forum obrolan. Ya, refleksi perkuliahan meliputi yang pertama apa saja yang Anda peroleh hari ini, kemudian yang kedua setelah Anda melaksanakan perkuliahan hari ini, lalu apa yang akan Anda lakukan atau manfaat apa yang Anda peroleh sehingga Anda bisa melakukan kegiatan apa. Baik. Demikian perkuliahan kita hari ini. Mari sebelum kita tutup perkuliahan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.